Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sangat Survival of Life. Di video kali ini saya kembali akan berbincang yang konon katanya mendapatkan keluhan ini selama 2 tahun. Pencarian demi pencarian dilakukannya demi mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Namun tak kunjung menemukan jalan keluar sehingga bertemu dengan saya bergabung di UNP dan sekarang mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya. Bagaimana kisahnya? Inilah kita akan ulik kembali kisah perjalanan ya seorang pejuang mindset untuk mencari kesembuhan kasus yang dialaminya. Ini adalah Kak Juwita. Selamat malam Kak Juwita. Ya, Selamat malam, dokter. oke ya. Kita ini mau berbagi ya, karena Kak Juwita sendiri bisa keluar menjadi seorang apa ya, sembuh dari kondisi yang dialami sekarang juga tak lepas dari tontonan orang-orang yang berhasil. Nah, jadi itu sebagai inspirasi, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, sekarang Kak Juwita yang sudah keluar dari cengkrama beban masa lalu, keluhan-keluhan yang sangat mengganggu, dan sekarang saatnya lah saya minta untuk berbagi, sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi kisah inspirasi buat orang lain. Nah, mungkin Kak Juwita kita mulai saja dari apa saja sih ya keluhan-keluhan dulu yang dialami, yang katanya dialami sejak 2 tahun. Bisa ceritakan silakan. Ya, baik. Saya dengan Juwita yang berobat ke dokter Dilan. Gejala yang saya alami adalah kepala saya sebelah kiri, hanya sebelah kiri saja sakit dan terasa tidak nyaman hampir lebih 2 tahun. Saya tidak bisa tidur dan lambung saya, kalau saya berobat ke dokter organik, saya mengalami tukak lambung dan telah dilakukan endoskopi. Setelah saya minum obat 2 bulan, kalau menurut dokter itu dengan ekspektasi 2 bulan saya mengkonsumsi obat, itu sudah sembuh. Dan kembali dokter itu menerangkan, apakah kakak ini ada masalah psikis. Jadi saya flashback kembali, apakah mungkin, dan memang saya rasakan, memang ada beban yang saya rasakan. Hanya saya tidak tahu bagaimana caranya saya mengeluarkan, karena lambung yang saya rasa sudah saya minum obat tetap yang selama 2 bulan itu, lambung saya masih tetap terasa panas, sedikit ada perih, terkadang seperti itu. Saya gugupan, saya seperti orang cepat bingung. Kalau saya tidak bisa tidur karena saya insomnia yang selama 2 tahun itu, saya lemas, saya tidak berdaya, itulah yang saya rasakan. Nah, artinya setelah penanganan itu kan ditanya ada stres gitu, ada masalah psikis, kemudian Kak Juwita mengatakan ada. Terus tindak lanjutnya apa yang diberikan ke kakak? Saya mencari stresnya apa. Saya rasa nggak seperti terlalu saya pikirkan, tapi kenapa disampaikan dokter itu stres. Dan terakhir yang saya rasakan karena saya gugupan, saya nggak bisa tidur, dan karena meminum obat tidur selama 2 bulan, di situ saya mulai introspeksi, evaluasi, berat ini sesuatu yang salah ini terhadap diri saya, kemana saya harus berobat. Saya menyadari kemana saya berobat. Kalau suami saya mengatakan, kamu harus menjadi otoritas di dalam hidupmu. Ya, kalau pikiranmu ya harus kau benarkan. Tapi saya tidak tahu kemana saya untuk mensolusikan bagaimana caranya saya mengeluarkan unek-unek saya. Apa-apa yang saya lakukan saya tidak tahu. Sehingga lewat searching di Google, di YouTube, saya lihat ada di situ Dokter Dilan. Dan mulai 2 hari saya masih berpikir, apakah benar saya untuk ke Dokter Dilan ini seperti itu, ke Dokter Dino, apakah saya sudah benar seperti itu kan? Saya tidak tahu nanti bagaimana yang di dalamnya ini, hanya seperti ilmu yang tidak nampak. Tapi karena saya punya sepupu,
sepertinya kamu perlu dihipnoterapi. Coba cari dokter yang bisa menghipno kakak. Jadi saya cari dan saya searching dan saya menemukan, karena saya juga orang medis sebagai perawat, saya mencari yang memang benar-benar dokter yang memang berpengalaman untuk menggali apa menjadi beban masa lalu saya. Makanya setelah saya searching, saya memutuskan untuk berobat ke Dokter Dino. Ya, seperti itulah saya 2 tahun. Hidup saya terkekang dalam 2 tahun itu. Kalau obat tidur, saya minum selama 2 tahun. Kalau coba saya lepaskan, tidak bisa. Nggak bisa tidur lagi? Iya, dokter? Nggak bisa tidur lagi kalau udah dilepas obat tidurnya? Nggak bisa tidur lagi saya kalau saya lepas. Dan saya pikir, apakah saya terus terkekang dalam obat tidur ini, apa terkekang dalam penyakit lambung ini, apa terkekang terus dengan sakit kepala kronis ini, itu yang saya mau lawan memang dari awal, dari kesadaran diri saya sendiri. Jadi flashbacknya berarti keluhannya sakit kepala sebelah, gak enak di lambung, kemudian sulit tidur. Nah, iya. Definisi sulit tidur ini bagaimana? Tidak bisa masuk ke tidur sama sekali, atau tidurnya kualitasnya cuma 1 jam, tapi bangun, atau tidurnya lama tapi tidur ayam, atau gimana? Tidak bisa sama sekali. Kalau nggak pakai obat? Iya dokter, di dalam pikiran saya ini, tubuh saya kalau malam seperti siap berperang, nggak ada tidur sama sekali. Oke, jadi selama 2 tahun itu hanya mengandalkan obat? Mengandalkan obat dokter, mengandalkan obat. Baik, kemudian kita masuk ke setelah ketemu saya. Kesan pertama saya ke praktek Dokter Dino dengan ketidakberdayaan saya. Tapi percaya saya percaya. Pertama melihat Dokter Dino dijelaskan metafora, sampah, emosi, saya percaya. Di kepercayaan saya itu, saya mau mengikuti. Memang di dalam feeling saya, ini benar ini. Sepertinya saya harus seperti ini, seperti itu. Ilmunya yang tidak nampak, psikis, ya memang, ya inilah mungkin yang ini saya pikir. Dan saya di situ, sepertinya 80% saya sudah yakin untuk berobat ke Dokter Dino. Karena kan saya ini agak berbeda gitu ya. Kalau orang lain pasien datang ngeluh kemudian keluar resep. Nah, dan saya sama sekali tidak menganjurkan resep malahan gitu kan. Kita menjelaskan tentang ada sampah emosi, beban masa lalu, kemudian itulah program yang kita bereskan. Tidak sama sekali simptom anti simptomnya apa. Nah, di situ memang sudah yakin ya, memang benar bahwa ini penyebab saya ini adalah bukan organik tapi beban masa lalu. Iya, dokter, saya yakin. Beban saya memang yang banyak. Cuman saya tidak tahu bagaimana untuk mengeluarkan beban saya ini. Seperti itu. Jadi akibatnya udah ketemu, tapi nggak tahu caranya. Iya, saya tidak tahu caranya dengan pelajaran apa ya. Bagaimana caranya mengeluarkan, saya nggak tahu. Jadi nggak bisa ya, jangan stres itu nggak bisa ya. Iya, suami saya bilang, pikiran kamu bisa mengaturnya, jangan dia jadi mengatur kamu berotoritas terhadap hidupmu. Seperti itu, kamu harus menang dalam pikiranmu, jangan stres. Nggak bisa saya dokter, dikatakan sampai seperti itu, memang suami saya benar. Tapi saya tidak dikasih jalan gitu dokter. Caranya gimana gitu ya? Ya, saya tidak dikasih jalan caranya untuk keluar dari jangan stres itu saya tidak tahu. Oke, ya kisah selama ketika memutuskan dengan saya ngikutin program saya, ya gabung di Upgrading Mental Power 1 bulan dengan 2 kali hipno, itu apa kisahnya atau kesannya selama menjalani 1 bulan itu? Oh, kisahnya pertama di awal ketidakberdayaan saya itu tidak meminum obat. Pertama saya meminum. Malam kedua saya tidak meminum. Asal saya tidak meminum, saya lemas. Belum ada ilmu saya. Berlarut, saya minum. Kosong, antara saya turunkan dosis. Seperti itu. Tapi saya pikir, apakah saya harus seperti ini? Juga seperti itu. Tambah dikasih ilmu saya. Tambah dikasih ilmu, persamaan persepsi.
7 harus menolak daripada kenyataan, ide negatif saya buang, saya harus berpikir positif thinking, seperti itu kan. Mulai dari ketidakberdayaan itu awal jatuh dan bangkit, jatuh bangkit, karena semangat yang dalam diri saya, akhirnya saya memutuskan ini hari, ini detik harus tidak minum obat. Saya pindahkan obatnya tanpa lihat-lihat, saya museumkan. Kamu the end, saya bilang dengan obat itu. Say goodbye obat. Ini harus dengan motivasi saya punya ilmu untuk dari Dokter Dino. Itulah yang saya terapkan. Dan puji Tuhan, memang hasil tidak mengkhianati proses. Pelan-pelan saya bersemangat dengan kesabaran. Saya tetap bersyukur. Tidur dan tidak tidur saya tetap bersyukur. Dan saya jalani. Akhirnya saya tertidur. Oke. Nah, selama perjalanan itu, kakak kan mengatakan bahwa ini saya mengganti modal. Kalau dulu modalitas saya untuk bisa mencapai keinginan saya itu dengan obat. Saya mau tidur, saya mau enak lambung, saya mau hilang sakit kepala itu dengan mengandalkan obat. Nah, kemudian diganti nih, gitu kan, mengandalkan dengan ilmu yang saya bagikan. Nah, itu berapa lama perubahannya? Dari mulai sakit kepalanya, lambungnya, atau mungkin juga tidurnya? Progresnya? Progresnya 2 minggu, dokter. Semuanya atau yang tidurnya 2 minggu? Sakit kepalanya, lambungnya? Sakit kepalanya hilang dia dalam 1 minggu. Nah, terus lambat laun lambung saya mulai berkurang. Saya rasa sudah 2 minggu kepala dengan lambung saya, gugup saya, bingung saya sudah tidak ada lagi. Oke, itu kan 2 minggu udah nggak ada gejala yang 2 itu. Itu putus obatnya berapa hari setelah gabung sama saya? Putus obatnya kira-kira 4 hari, dokter. Jadi 4 hari gabung sama saya diputus, kemudian dalam 2 minggu setelah bergabung sama saya, berarti karena kalau dihitung 2 minggu kan 14 hari, berarti 10 hari pasca berhenti obat itu langsung gejala hilang semua? Tinggal tidurnya? Dokter. Iya, dokter. Oke, kalau pas tidurnya? Fase tidurnya yang sedikit agak lama, karena setelah dapat ilmu dari dokter yang dengan sirkuit neuron, saya menyadari masuk lagi tambah Bapak Pandapotan yang dia bisa dengan Ibu Rani, dengan Ibu Siti, yang memang membuat saya itu termotivasi. Dan kira-kira 3 minggu atau hampir mendekati sebulan itu saya sudah bisa keluar untuk bisa tidur normal. Nah, pelajaran apa saja yang paling berkesan yang mungkin nancep, kan mungkin banyak lah materi yang kakak ikuti gitu kan. Apa kira-kira pelajaran yang didapat selama ini yang menjadi sangat berkesan? Pelajaran yang sangat berkesan saya rasakan mulai mengenal persamaan persepsi. Nah, dan 7 hal yang memperberat NC itu saya sadar sekali. Dan api atau penyebab yang membuat NC itu yang 3 itu yang ternyata di situ menurut saya mengglobalkan daripada metafora sampai emosi, metafora angkat beban, metafora hutan. Di situ yang saya lebih mendalam di dalam persamaan persepsi, bagaimana saya mempersepsikan tentang pola pikir saya tentang memaafkan orang, bagaimana bersyukur itu bagaimana, toleransi itu bagaimana, sabar itu sejauh mana, matang itu gimana gitu kan. Rasa. Di situ saya merasa mendalami ikhlas itu bagaimana, menerima itu bagaimana, pasrah itu bagaimana di persamaan persepsi. Dan di 7 yang memperberat NC itu saya sebenarnya menyadarkan saya. Nah, ini memang yang diperlukan harus sadar seperti itu. Sadar membuang ide negatif, sadar untuk tahu tidak berdaya, sadar untuk tidak nekat, semua sadar. Dan di dalam 5 hal
penyebab itu yang menuntut kenyataan, menggantinya dengan sabar, toleransi, ikhlas, tidak egois, positive thinking. Saya memang lebih mendalami. Disitulah menterikatkan antara tools yang dokter kasih. Nah, di dalam saya pelajari itu, di situ saya membuang emosi, tidak mengulangi lagi, menciptakan hal diinginkan. Kalau ada sensasi saya, oh ini alarm, saya seperti itu, melakukan toolsnya, cari solusi. Di situ saya yang dari awalnya saya yang berjalan itu dari persamaan persepsi itu, karena benar-benar mungkin di dalam persamaan persepsi, 7 hal memperberat NC, yang 5 api penyebabnya itu kan. Di situ yang salahnya menurut saya. Dan terakhir closingnya itu yang di rumus kehidupan. Baru akhirnya kan dokter kasih tools-tools itu kan. Itulah. Oke. Jadi dari ketidakberdayaan dan sekarang menjadi sangat berdaya. Iya dokter. Sangat berdaya. Karena sangat berdaya. Oke, terakhir ini mungkin Kak Juwita, atau pesan yang Kak Juwita bisa bagikan ke orang-orang yang sedang berjuang, ya, karena kakak kan dulu juga berada di fase yang berjuang, melihat orang, mendapatkan inspirasi dari kisah orang, kemudian sekarang coba diganti posisinya. Kakak yang sekarang melihat orang di bawah yang sedang berjuang, kira-kira apa motivasi yang bisa kakak bagikan selain kakak membuktikan nih aku dulu begini loh, nah sekarang aku bisa keluar. Nah, sebagai orang yang pernah menjalani perjuangan hidup itu, ya, sebagai seorang pejuang mindset, apa yang bisa kakak bagikan pesan kepada para pejuang yang sekarang sedang mencari kesembuhan dengan, ya, mungkin hal yang sama atau mungkin sekarang belum ketemu bahwa oh ternyata pikiran bisa menyembuhkan. Ya. Silakan Kak Gita. Baik kepada teman-teman yang NC dan insomnia, saya kasih closing untuk teman-teman yang membuat kata-kata semangat. Pertama, jangan berputus asa. Jatuh dan bangkit itu adalah pergumulan yang harus kita menangkan. Saya baik sekarang pakai proses dan hasil tidak mengkhianati proses. Dari awal saya tidak percaya kata-kata itu masuk ke UMP karena jatuh bangkit. Hanya 50% saya percaya. Tapi setelah melakukannya hari demi hari, saya semakin percaya dan sekarang pun selalu saya percaya dan saya mengamininya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Berjuang. Hidup adalah tantangan dan hidup adalah kesempatan. Semangat, pantang menyerah, berjuang adalah kata-kata yang membuat saya kuat untuk melaluinya. Dari obat tidur dengan tanpa obat tidur adalah proses yang sangat pahit tapi indah untuk diceritakan dan dibagikan. Dari 2 tahun dengan obat, 1 bulan tanpa obat. Iya dokter. 1 bulan dengan tanpa obat, sekarang bisa memahami proses-proses pikiran yang membuat orang bermasalah dan tahu cara memberikan jalan keluar. Baik, ya, terima kasih Kak Juwita atas sharingnya ya. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa ditonton, menjadi suatu kisah inspirasi buat orang-orang yang sedang berjuang.